Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutnanda Fitriah. Di sini saya akan memenuhi tugas saya mata kuliah Tafsir Ahkam Muamalah dengan dosen yang bersangkutan Bapak Zaki Satria, LC.MA. Nama saya Cutnanda Fitriah dengan NIM 180603204. Di sini saya dari Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Araniri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kafalah. Dalam dunia usaha, modal merupakan sesuatu yang penting. Modal tersebut bersifat material atau imaterial. Untuk memenuhi kebutuhan modal, seorang pengusaha bisa menggunakan modal sendiri atau meminjamnya kepada pihak lain seperti bank dengan akad qard. Untuk melakukan pinjaman tersebut, biasanya diperlukan beberapa syarat, di antaranya adalah kelayakan usaha, kepercayaan, dan adanya jaminan. Berkaitan dengan jaminan dapat dibedakan dalam jaminan perorangan atau personal guaranty, jaminan kebendaan. Jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian antara seseorang yang memberikan hutang atau kreditor yang disebut makfulahu dengan seorang pihak ketiga sebagai penjamin atau kafil yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitor atau makful anhu. Jaminan ini bahkan dapat diadakan di luar atau tanpa sepengetahuan si berhutang tersebut atau debitor. Sedangkan jaminan kebendaan merupakan dapat diadakan antara kreditor pemberi hutang dengan debitor orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si yang berhutang tersebut atau debitor. Soal jaminan sebagaimana tersebut tadi, di dalam ajaran agama Islam dikenal dengan konsep kafalah yang termasuk juga jenis doman atau tanggungan. Untuk itu, kami di sini akan mengupas dan membahas tentang kafalah. Yang pertama, bagaimana dasar-dasar hukum kafalah? Bagaimana rukun dan syarat kafalah? Apa jenis-jenis kafalah? Yang terakhir, bagaimana pelaksanaan kafalah? Adapun tujuan mempelajari kafalah adalah untuk mengetahui dasar-dasar apa saja pada hukum kafalah. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja rukun dan syarat-syarat kafalah. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja jenis-jenis kafalah. Yang terakhir, untuk mengetahui pelaksanaan kafalah. Yang pertama kita bahas tentang pengertian kafalah. Kafalah secara etimologi berarti jaminan, benda, dan tanggungan. Secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih selain Hanafi, bahkan kafalah adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Definisi lain adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga, yaitu pihak yang memberikan hutang atau makful lahu, untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, yaitu pihak yang berhutang atau yang ditanggung, disebut makful anhu. Dari Dr. Muhammad Tahir Mansuri menyebutkan definisi kafalah dalam bukunya Islamic Law of Contract and Business Transaction as merging of liability with another in respect of land performance of an obligation. Dalam buku Ekonomi Syariah versi Salaf, kafalah memiliki definisi secara lebih tersusun yang lebih jelas sebagai kesanggupan untuk memenuhi hak yang telah menjadi kewajiban orang lain. Kesanggupan tersebut mendatangkan barang yang ditanggung atau menghadirkan orang yang memiliki kewajiban terhadap orang lain. Dalam buku Ekonomi Syariah versi Salaf,
disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, kafalah merupakan akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang kepada orang lain, dan apabila orang tersebut tidak memenuhi kewajibannya, kafalah sebagai akad yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang untuk menanggung hukuman yang seharusnya diberikan kepada sang yang terhukum dengan menghadirkan dirinya, atau disebut dengan kafalah an-nafsi. Yang ketiga, terakhir, kafalah yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang dalam mengembalikan ain madmunah pada orang yang berhak. Dasar hukum kafalah terdapat pada Al-Quran. Dasar hukum untuk akad memberikan kepercayaan dapat dipelajari pada Al-Quran bagian surat Yusuf ayat ke-72 mengisahkan tentang Nabi Yusuf, yang artinya penyeru-penyeru itu berseru, "Kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku akan meminjam terhadapnya." Kedua, ada surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran." Selanjutnya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Dalam kaidah fikih, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya, objek tanggungan kafalah. Mengenai objek tanggungan, menurut sebagian besar ulama fikih adalah harta. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penanggung itu menanggung kerugian sehubungan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggung adalah berupa harta. Maka hal ini dikategorikan menjadi 3 hal. Sebagai yang pertama, 1. Tanggungan dengan hutang, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain, dan masalah tanggungan hutang disyaratkan bahwa hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi tanggungan atau jaminan, dan bahwa barangnya diketahui, karena apabila tidak diketahui maka dikhawatirkan akan terjadi gharar. Yang kedua, tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang berada di tangan orang lain jika berbentuk bukan jaminan seperti ariah, pinjaman, wadiah, titipan, dan kafalah tidak sah. Yang ketiga, kafalah dengan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seorang penjual kepada pembeli karena adanya resiko yang mungkin timbul dari barang yang dijual belikan oleh penjual. Kebolehan dan batasan tanggung jawab penanggung atau kafil. Hukum kafalah menanggung seseorang adalah boleh apabila orang yang ditanggung memiliki tanggung jawab yang atas hak adaminya menyangkut hak asasi manusia, misalnya menanggung orang yang mendapat hukuman qisas. Hukuman itu merupakan tanggungan yang hampir sama dengan tanggungan atas harta benda. Maksud menanggung di sini adalah menanggung orangnya agar tidak melarikan diri menghindari hukuman, bukan menanggung hukuman atas orang tersebut. Menanggung orang yang dihukum akibat dosa terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hudud, tidaklah sah. Hudud adalah sanksi terhadap suatu kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh syarah hukum Islam guna mencegah kemaksiatan yang serupa, misalnya dihukum karena berzina, homoseksual, menuduh berzina, meminum khamar, murtad, pembegal, dan mencuri. Bahkan kita diperintahkan untuk menghalangi perbuatan tersebut serta memberantas sekuat tenaga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kafalah dalam had. Menurut hadis riwayat
Al-Baihaqi. Jika orang yang ditanggung yang akan dihukum meninggal dunia, orang yang menanggung tidak dikenai hukuman hudud seperti apa yang sedianya akan dijatuhkan kepada orang yang ditanggung. Ia tidak harus menggantikannya sebagaimana kalau menanggung harta benda. Pembayaran kafil orang yang menjamin. Apabila orang yang menjamin atau domin bahkan kafil memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang orang yang ia jamin dan pembayaran itu atas perintah atau izin makful anhu, maka ia boleh meminta kembali uang dengan jumlah yang sama kepada orang yang dijamin atau makful anhu. Dalam hal ini keempat imam mazhab bersepakat. Namun, mereka berbeda pendapat. Apabila penjamin atau kafil sudah membayar hutang atau beban orang yang ia jamin atau makful anhu tanpa perintah izin orang yang dijamin, menurut Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, bahwa membayar hutang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah. Penjamin kafil tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang dijamin atau makful anhu. Contohnya seperti orang yang dijamin makful anhu. Contohnya seperti kasus Qatadarah yang membayar hutang si mayit. Menurut mazhab Maliki, penjamin atau kafil berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin atau makful anhu. Ibnu Hasim berpendapat bahwa kafil atau damin tidak berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin atau makful anhu atas apa yang telah dia bayarkan, baik dengan perintah atau izin makful anhu maupun tidak, kecuali orang yang dijamin meminta dikardunkan akad hutang ke penjamin, dan itu berarti si penjamin boleh menagih kembali atas apa yang telah ia bayarkan. Pembayaran kafil orang yang menjamin. Apabila orang yang menjamin atau domin kafil memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang orang yang ia jamin dan pembayaran itu atas perintah makful anhu, maka ia boleh meminta kembali jumlah uang yang sama kepada orang yang ia jamin atau makful anhu. Dalam hal ini keempat imam mazhab bersepakat, namun mereka berbeda pendapat lagi. Apabila penjamin atau kafil sudah membayar hutang atau beban kepada orang-orang yang ia jamin atau makful anhu tanpa perintah atau izin orang yang dijamin, menurut Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar hutang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah. Penjamin atau kafil tidak punya hak untuk meminta ganti rugi kepada orang yang dijamin atau makful anhu. Contohnya seperti kasus Qatadarah lagi yang membayar hutang kepada si mayit. Menurut mazhab Maliki, penjamin atau kafil berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin atau makful anhu. Ibnu Hashim berpendapat bahwa kafil atau damin tidak berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin makful anhu atas apa yang telah ia bayarkan, baik dengan perintah atau izin makful anhu maupun tidak, kecuali orang-orang yang dijamin meminta dikardunkan akad hutang ke penjamin, dan itu berarti si penjamin boleh menagih kembali atas apa yang telah ia bayarkan. Sedikit yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.